adalah keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas ini adalah sebuah peraturan yang harus kita taati. Ya, kita taati. Setiap hari kita lakukan di dalam kelas. Nah, apa saja keyakinan kelas kita ini? Nah, iya, berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan kita. Nah, sesudah itu kita harus selalu ramah. Apa? Ramah terhadap teman. Kalau bertemu mengucapkan salam, ya. Nah, terus selanjutnya kita menghargai yang berbeda agama. Seperti di sekolah kita ada yang agama Islam dan ada juga agama Kristen. Jadi kita menghargai. Kalau mereka melaksanakan ibadahnya, kita tidak boleh mengganggu, ya kan? Nah, selanjutnya ini apa ini? Meminta maaf, betul sekali. Kalau ada yang salah harus meminta maaf. Minta maaf ya. Kita harus selalu berbaikan dengan teman kita. Selanjutnya ini apa ini? Merapikan mainan. Kalau kita sudah selesai bermain, mempergunakan mainan di dalam kelas, kita kembalikan mainan, kita masukkan ke dalam tempatnya atau box yang telah disediakan oleh ibu guru, ya kan? Nah, selanjutnya apa ini? Membuang sampah di tempat sampah. Nah, kalau ada sampah di lantai, anak-anak lihat, lalu dipungut, dibuang di keranjang sampah, supaya sekolah kita bersih, ya, bersih dan indah. Terlihat indah. Kalau banyak sampah tidak indah kan? Ya, ini adalah keyakinan kelas kita. Jadi setiap hari harus kita ingat, kita lakukan, betul sekali Yani. Kita lakukan dan selalu kita ingat-ingat ya. Selamat datang kami ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Pengawas, dan juga rekan-rekan guru semua dalam acara sosialisasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Kristiani Lowo SPD. Kepada Ibu disilakan. Terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Ini merupakan tugas dari kami sebagai seorang calon guru penggerak angkatan 7. Baiklah Bapak Ibu, sekarang kita akan mendengarkan sosialisasi tentang budaya positif ini. Apakah budaya positif itu menurut Bapak Ibu? Ya, Ibu Dewi. Iya, hal-hal yang baik. Ada lagi? Kebiasaan yang baik. Oh ya, pembiasaan yang baik. Ya. Itu merupakan pembiasaan atau hal-hal yang baik yang kita laksanakan di sekolah kita ya. Baiklah, coba kita perhatikan di depan. Nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Itu adalah budaya positif. Selain daripada itu, budaya positif juga merupakan suatu pembiasaan yang bernilai positif, di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Budaya positif ini ya Bapak Ibu biasanya di sekolah kita ini sudah kita laksanakan. Walaupun mungkin hanya sebagian kecilnya saja ya. Nah, tanpa kita sadari kita telah melakukan budaya positif itu, seperti misalnya pada saat pagi hari kita menyambut anak dengan sapaan, dengan ramah, ya Bapak Ibu ya. Pada dasarnya budaya positif ini dalam pelaksanaannya dasari dari tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Apakah tujuan pendidikan itu? Yaitu pertama, menuntun kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat.
Oleh karenanya, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, menurut Bapak Ibu, di dalam kalimat ini mengatakan menuntun kodrat. Menurut kita, apakah arti daripada menuntun itu? Membimbing. Ya, membimbing, boleh. Mengarahkan. Ada lagi? Membina. Membina, iya. Benar sekali ya Bapak Ibu. Di sini telah pada tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, dia mengatakan bahwa kita sebagai pendidik, kita hanya menuntun tumbuhnya dan hidupnya kekuatan kodrat anak. Nah, kita hanya membimbing, mengarahkan, membina anak-anak itu. Jadi sebenarnya anak-anak itu telah mempunyai dasar atau kodratnya, yaitu bakat yang sudah ada dalam dirinya masing-masing, telah dibawa dari lahirnya. Ya Bapak Ibu ya, kita harus mindset kita tentang pendidikan itu kita harus rubah, bahwa kita ini hanya seorang pendidik hanya untuk membimbing anak-anak. Nah, baiklah, konsep utama dari budaya positif. Ada 7 konsep utama dari budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Ketiga, kebutuhan dasar. Keempat, motivasi perilaku manusia. Kelima, posisi kontrol restitusi. Keenam, keyakinan kelas. Dan ketujuh adalah segitiga restitusi. Baiklah, sekarang kita masuk pada perubahan paradigma belajar. Di dalam membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan positif, aman, nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, serta mencipta secara merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, untuk lebih memperjelas daripada tujuan pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro, kita akan melakukan sebuah permainan. Nah, nanti kita berpasang-pasangan, yang satu menjadi si A dan yang satu menjadi si B. Si A akan mengepalkan tangannya, menganggap bahwa anggap saja di dalam kepalan tangan itu ada barang berharga yang Bapak Ibu miliki, dan barang berharga itu harus dijaga baik-baik. Nah, si B akan berusaha membuka kepalan tangan si A. Terserah ya Ibu ya, mau marah, mau dengan rayuan, mau dengan bentakan, boleh. Nah, supaya si A membuka kepalanya. Kita akan coba permainan ini ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang saya persilahkan Bapak Ibu untuk melakukan permainan ini. Sekitar 2 menit aja ya. Ya, silakan Bapak Ibu. Boleh duduk ya. Boleh di marah-marah dengan membentaknya. Ya, sampai si A membukanya. Ya Bapak Ibu. Oke, sudah ya. Oke, sekarang saya mau bertanya. Yang menjadi si A tadi siapa ya? Nah, saya mau bertanya, bagaimana perasaan ibu ketika ada teman ibu yang mencoba membuka, mau mengambil barang berharga yang ada di tangan ibu? Saya tidak mau buka tangan saya, Bu, karena ini punya saya, Bu. Ya, ibu tidak akan memberikan kepada orang lain kan? Karena itu sangat berharga bagi ibu. Iya, Bu. Iya, benar. Si B ini merayu saya, Bu, untuk dibuka tangannya, bukan tangan Oh saya. iya. Bu. Oke, bagaimana juga perasaan si B? Tadi udah kurayu Bu, tapi dia nggak mau. Ih, kesel kali aku Bu. Kesal, iya. Seperti itulah ya, kita sebagai guru. Si A kita gambarkan sebagai anak atau murid
Dan si B itu adalah kita, pendidik. Si A di dalam dirinya itu dia mempunyai bakat yang telah dia bawa dari sejak lahir. Ketika dia sampai di sekolah, kita sebagai guru memberikan tugas kepadanya, memaksa anak, kamu harus begini, kamu harus begitu, harus bisa. Terkadang kita memberi pembelajaran kepada anak-anak tentang misalnya menggambar ya Bapak Ibu ya, menggambar. Padahal anak tersebut tidak mempunyai bakat di dalam menggambar. Akhirnya dia menggambar dengan apa? Mencoret-coret. Tetapi kita guru, kita ingin supaya anak itu mampu melakukannya. Kita paksa. Nah, itu sebenarnya adalah tindakan yang salah. Karena kembali kepada yang tujuan pendidikan tadi menurut Ki Hajar Dewantoro ya Bapak Ibu ya. Di situ dikatakan kita hanya sebagai guru adalah menuntun mereka untuk mempunyai laku yang baik. Bukan dasarnya itulah, bakatnya itu sebenarnya dasarnya. Kita tidak boleh mengganggu dasarnya kodrat anak itu. Jadi yang kita bentuk perilaku anaknya ya. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu. Nah, disiplin positif. Yang kedua adalah disiplin positif. Apakah makna disiplin itu? Kalau kita mendengar kata disiplin, biasanya yang ada di benak kita adalah apa ya? Hukuman, ya kan? Hukuman. Bagaimana supaya anak itu disiplin? Kita beri hukuman atau aturan-peraturan yang membuat anak itu bisa disiplin. Disiplin berasal dari kata bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya adalah belajar. Disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin diri membuat seseorang menggali potensinya menuju pada sebuah tujuan, sesuatu apa yang dihargainya. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Secara umum, Bapak Ibu, kata disiplin berarti sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dapat juga menimbulkan asumsi ketidaknyamanan. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mampu bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena akan mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu yaitu termasuk tentang bertanggung jawab, jujur, ya Bapak Ibu ya, komitmen, itu yang termasuk dari nilai-nilai kebajikan universal. Nah, selanjutnya kebutuhan dasar. Pada dasarnya manusia mempunyai kebutuhan dasar yang berbeda-beda. Nah, menurut Dr. William Glasser pada Coase Theory ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu pertama survival atau kebutuhan tentang bertahan hidup. Kedua belonging, love atau belonging, dan power, penguasaan, freedom atau kebebasan, dan fun adalah kesenangan. Apa yang dimaksud dengan survival? Survival adalah kebutuhan bertahan hidup yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Misalnya kebutuhan kesehatan, kebutuhan rumah, dan makanan. Contoh kasusnya Bapak Ibu ya,
ini sering terjadi di kelas-kelas kita mungkin ya. Ketika anak-anak jam makan, ternyata di antara anak-anak kita itu ada anak yang tidak membawa bekal makanannya. Dan saat itu ketika temannya makan, akhirnya apa yang terjadi? Anak tersebut mengambil bekal temannya. Nah, itulah kebutuhan anak saat itu, yaitu tentang kebutuhan makanan. Itulah yang menjadi kebutuhan dasarnya. Nah, selanjutnya love and belong adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ini adalah kebutuhan psikologis. Biasanya terjadi juga di kelas-kelas kita, yaitu ada anak-anak yang suka nakal bandel ya. Padahal kita tidak tahu bahwa tujuan anak itu melakukan kesalahan itu apa? Iya, cari perhatian. Mungkin dia kurang perhatian dari rumahnya, dia kepingin diperhatikan dari ibu gurunya, atau juga diperhatikan oleh teman-temannya. Nah, kadang-kadang ini juga anak-anak ingin selalu ditemani gurunya. Dia baru mau belajar, semangat belajar apabila gurunya selalu mendampingi dia. Nah, selanjutnya adalah power atau penguasaan, merupakan kebutuhan pengakuan atas kemampuan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Misalnya anak diakui atas prestasi yang telah ia raih. Nah, selanjutnya freedom atau kebutuhan kebebasan. Dengan kebutuhan ini anak menginginkan pilihan. Mereka perlu bergerak, menyukai hal-hal baru dan menarik, serta suka mencoba-coba. Ini pun sering terjadi pada anak-anak kita ya. Ketika anak itu melakukan sesuatu yang disenanginya, maka dia akan melakukannya dengan sangat semangat. Itu mereka karena itu sesuai dengan keinginan hatinya. Jadi kita harus memberi sedikit kebebasan kepada anak untuk melakukan apa yang dia inginkan. Nah, selanjutnya fun. Fun adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan. Selanjutnya, keempat adalah motivasi perilaku manusia. Nah, Bapak Ibu, ada 3 macam motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau dapat dikatakan adalah ini merupakan motivasi eksternal. Nah, biasanya motivasi eksternal ini datangnya dari luar. Misalnya seperti ada anak-anak yang dia selalu rapi, dia selalu tepat waktu datang, tetapi tujuannya beda, motivasinya beda. Dia datang cepat karena apa? Supaya tidak dihukum sama ibu gurunya. Makanya dia selalu datang pagi cepat, sesuai waktunya. Dia berpakaian rapi, tertib, karena ada motivasi dari luar, yaitu tidak mau dihukum oleh gurunya. Nah, yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan. Nah, imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini motivasi eksternal. Hampir sama juga. Anak-anak mau menjadi pemimpin. Saya ibu guru jadi ketua. Dia mau menunjukkan bahwa dia bisa, tetapi di balik itu motivasinya menjadi ketua itu apa? Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari gurunya. Nah, yang lebih baik adalah untuk menjadi orang yang menghargai diri sendiri, melakukan sesuatu tanpa adanya imbalan atau menghindari hukuman. Nah, itulah motivasi perilaku manusia. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk lebih jelas lagi, kita akan melihat bagan ini tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Disiplin tanpa kata positif itu sudah merupakan identitas sukses, sedangkan hukuman itu merupakan identitas gagal. Di dalam disiplin terbagi 2,
yaitu konsekuensi dan restitusi. Nah, bagaimana penjabarannya tentang hukuman ini? Hukuman ini dalam pelaksanaannya anak merasa tidak nyaman dan hukuman itu dapat berlangsung untuk jangka waktu panjang. Ketidaknyamanan itu berlangsung jangka waktu panjang. Sedangkan konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak dalam waktu jangka pendek. Tapi pada restitusi menguatkan untuk murid dalam waktu panjang. Bagaimana dengan keadaan korban atau anak yang mengalami hukuman? Korban pada hukuman akan mendapatkan keadilan. Sedangkan pada konsekuensi, korban bisa diabaikan. Dan restitusi, korban akan mendapatkan ganti. Nah, bagaimana perasaan anak saat dihukum? Murid atau anak akan merasa tersakiti. Sedangkan pada konsekuensi Bapak Ibu, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Dan restitusi pada murid, anak atau mendapatkan penguatan pada saat itu. Nah, perilaku yang bagaimana akan dampak pada anak? Perilakunya yaitu pada pelaksanaan hukuman, perilaku pasif atau perilaku agresif akan meningkat pada anak. Dan pada konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Sedangkan pada restitusi akan terpecahkan masalah anak. Selanjutnya, pada sistem pelaksanaan hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak taat, tidak takut. Itu anggapannya ya, anggapan pelaksanaan dari hukuman. Sedangkan pada konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi secara terus-menerus dari guru. Dan pada restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, pada hukuman biasanya guru akan mengatakan begini, peraturannya adalah ini. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Nah, sedangkan pada konsekuensi, guru akan berbahasa dengan lembut. Nak, kamu tahu nggak apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Nah, pada restitusi, kita akan menanyakan keyakinan anak. Apa yang kamu yakini, nak? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, itu agak lembut sedikit bahasanya. Nah, pada hukuman, murid akan membenci peraturan. Sedangkan pada konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan. Pada restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah, sudah pada hukuman tadi itu adalah identitas yang gagal ya. Kita sudah tahu bahwa identitas gagal. Jadi itu termasuk daripada dampak negatif. Dampak negatifnya kepada anak yaitu pada anak akan mendorong menyalahkan diri. Sedangkan pada konsekuensi anak didorong untuk melaksanakan kepatuhan. Sedangkan restitusi mendorong anak untuk berbuat disiplin positif. Bagaimana kondisi diri anak ketika hukuman itu dijalankan? Kondisi diri buruk kalau pada hukuman, sedangkan kondisi diri pada konsekuensi adalah kondisi diri baik. Dan konsep diri pada restitusi adalah kuat. Nah, pada hukuman juga anak akan belajar menyembunyikan kesalahannya. Sedangkan pada konsekuensi, murid atau anak belajar untuk
taat mematuhi aturan. Dan pada restitusi, murid atau anak belajar memecahkan masalahnya. Nah, bagaimana dampak pada murid? Nah, dampaknya pada murid, pada pelaksanaan hukuman, murid akan marah, merasa bersalah, rendah diri, dan mengasingkan diri. Tapi pada konsekuensi, anak akan kehilangan hak waktu jeda seorang diri atau penahanan. Pada restitusi, murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Dalam pembuatan peraturan pada hukuman, itu secara tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Sedangkan konsekuensi sudah diketahui dan peraturannya masuk akal ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau di restitusi berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Siapakah yang membuat peraturan pada hukuman itu? Biasanya yang membuat peraturan itu adalah guru sendiri. Ya, guru sendiri. Jadi di konsekuensi dibuat oleh guru dan murid bersama-sama dengan murid. Begitu juga dengan restitusi, dibuat oleh murid beserta dengan guru. Dampaknya, hukuman ini akan menyakitkan dan guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, dan merendahkan. Pada konsekuensi, membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensi. Pada restitusi, menguatkan guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid. Hukuman atau konsekuensi, kita akan adakan tebak-tebakan ya Bapak Ibu ya. Di sini ada pertanyaan seperti misalnya pada tindakan guru ya. Guru sering meminta anak untuk mencatat di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Misalnya itu terjadi pada anak kita yang terlambat ke sekolah ya. Dia akan mencatat di bukunya sampai penuh. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu termasuk hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman. Oke. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ya, konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Itu hukumannya. Nah, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki. 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Itu termasuk hukuman. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Konsekuensi. Nah, coba kita lihat. Inilah jawaban yang sebenarnya. Tadi kita ada kesalahan sedikit ya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Itu termasuk konsekuensi. Ya, oke. Kita lanjutkan. Contoh kasus. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pembelajaran tersebut berlangsung, ia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan
malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh Pak Seno tersebut? Tidak. Ya, kenapa Bapak Ibu tidak setuju? Karena itu berupa hukuman. iya, karena itu berupa hukuman. Nah, selanjutnya menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah hukuman atau konsekuensi? Iya, hukuman. Iya, itu adalah berupa hukuman. Dan jawaban yang pertama itu sebenarnya Bapak Ibu ya, bahwa Pak Seno itu di dalam cerita kasus ini telah mempermalukan anaknya Iva di depan kelas. Nah, itu adalah hal yang sangat fatal bagi anak, Bapak Ibu ya. Anak akan tersakiti jiwanya, dipermalukan di depan kelas. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada kasus kedua. Ibu Anas adalah guru kelas 2 SD. Mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang lama. Akhirnya, Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat. Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi, antri di depan pintu, dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu. Karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu, sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan oleh Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi? Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu apa motivasi murid-murid di kelas 2 itu bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas? Iya, karena diiming-imingi dapat bintang, ya benar ya. Nah, menurut kita apakah itu baik ya? Kurang tepat Bu ya? Iya. Adakah cara lain agar murid-murid dapat bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan bintang? Kalau menurut ibu-ibu, bagaimana caranya? Misalnya, iya bisa ya? Bisa ya? Iya. Misalnya dengan pembiasaan. Misalnya anak-anak kita tanyakan, kamu mau jadi apa kalau besar? Mau jadi polisi. Nah, kalau polisi itu barisnya harus rapi. Nah, begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, baiklah, apakah pengaruh apabila kita selalu memberi penghargaan? Kalau selama ini ya Bapak Ibu, saya pun terkadang melakukannya ya di dalam kelas. Karena selama ini kita juga belum tahu tentang budaya positif ini ya. Kita sering memberikan bintang. Siapa yang bisa dapat bintang ya. Siapa yang bisa dapat bintang ya. Nah, jadi apa pengaruhnya dalam memberi penghargaan itu? Coba kita lihat. Pertama yaitu penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Nah, bukan dalam jangka waktu panjang ini ya, dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan.
serta kehilangan motivasi dari dalam. Yang ketiga, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Nah, demikian Ibu ya, bahwa pemberian stiker bintang sebagai penghargaan kepada anak ternyata itu kurang pas efektif kepada anak ya. Baik, kita masuk pada posisi kontrol. Posisi kontrol restitusi ada 5. Ada 5. Pertama, sebagai posisi kontrol guru sebagai penghukum. Ini sering terjadi. Posisi kontrol sebagai penghukum, guru sebagai penghukum ini, guru akan bersuara nyaring besar kepada anak, akan mengatakan, kamu selalu saja salah, selalu saja salah, setiap hari salah. Nah, itu yang dikatakan oleh guru. Kita sudah membahas tentang hukuman tadi. Apa yang terjadi, Bapak Ibu guru? Anak akan tersakiti, akan merasa rendah diri. Ya, itulah kontrol guru sebagai penghukum. Sekarang kontrol guru yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Nah, beda lagi dengan penghukum. Pembuat rasa bersalah ini akan mendekati anak dengan bahasa yang sangat halus. Nah, kemarin kamu kan sudah janji kepada ibu, kamu tidak mengganggu teman lagi kan? Nah, itu kata-katanya. Akhirnya anak yang telah membuat kesalahan itu akan sadar bahwa dia sudah bersalah. Posisi kontrol guru sebagai teman. Nah, ini guru akan selalu dekat kepada anak. Posisi guru sebagai teman terkadang membuat anak akan selalu mengandalkan gurunya. Kalau anak selalu kita buat seperti itu, terkadang anak akan mencari-cari perhatian dari gurunya kan, sengaja membuat kesalahan agar didekati gurunya, dibantu gurunya. Kalau kita tanya anak, kamu tidak bisa ini, nanti ibu bantu ya. Itu bila terjadi sesuatu, dia selalu mengandalkan gurunya. Ada guruku nanti yang menolong aku, ada guruku yang membantu aku. Dan kadang-kadang anak akan lebih semangat belajar apabila ditemani gurunya. Pernah terjadi di sekolah kita Ibu ya, orang tua bilang, anakku nggak mau belajar di rumah. Kenapa? Dia bilang, karena kan mama bukan ibu guru. Nah, aku hanya mau belajar sama ibu guru saja. Nah, itulah posisi kontrol guru sebagai teman. Nah, sebagai pemantau, posisi kontrol guru sebagai pemantau hanya memantau perkembangan anak, melihat bagaimana anak itu berkembang, kemampuan anak dalam melakukan tindakan pembelajarannya. Nah, selanjutnya adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, ini adalah posisi kontrol yang paling tinggi ya Bapak Ibu ya, manajer. Guru mendorong anak untuk dapat mampu menyelesaikan setiap persoalannya. Dia harus bertanggung jawab. Anak ini dituntut untuk mampu bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Selanjutnya adalah posisi kontrol guru. Kita akan lihat bagan ini. Penghukum dan pembuat orang merasa bersalah itu sudah termasuk adalah identitas gagal atau perilaku kontrol negatif. Biasanya pada penghukum ini guru menghardik atau menunjuk-nunjuk murid, menyindir, menyakiti murid. Sedangkan pada pembuat rasa bersalah, guru akan berceramah.
Nah, pada perilaku kontrol positif itu terdapat sebagai posisi kontrol guru sebagai teman dan pemantau. Itu adalah termasuk dari identitas berhasil. Demikian juga dengan manajer kontrol diri. Itu identitas berhasil. Nah, pada posisi kontrol guru sebagai penghukum, biasanya guru akan berkata, kalau kamu tidak mau melakukannya, saya akan bla 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 bla, gitu ya. Saya akan melakukan ini pada kamu. Nah, itu anak akan tertekan, anak akan tersakiti. Pada pembuat orang merasa bersalah, guru akan berkata, kamu sudah, dengan bahasa yang lembut ya, kamu sudah mengecewakan ibu, kamu kan sudah berjanji untuk bisa melakukan ini, tidak mengganggu teman, itu begitu bahasanya agak lembut sedikit ya. Dalam posisi kontrol guru sebagai teman, nah Bapak Ibu akan mendekati anak-anak dengan cara mengatakan, lakukan untuk Bapak ya, sudah, nanti kalau ada apa-apa Bapak bantu. Nah, itu dia. Nah, sebagai pemantau, guru akan mengatakan bahwa mengingatkan anak dengan peraturan yang sudah dibuat. Ya, kamu sudah berbuat salah seperti ini. Apa peraturan yang ada di sekolah kita? Apa konsekuensinya bila kita melakukan kesalahan ini? Kita ingatkan kembali anak. Demikian juga dengan manajer. Kita akan menanyakan kepada anak, kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaiki kelakuanmu itu? Maukah kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, kita akan menguatkan anak, memberi motivasi anak untuk bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Nah, hasilnya Bapak Ibu, pada kontrol penghukum, anak akan memberontak. Hasilnya ya, dampak pada anak ya, anak akan memberontak, menjadi pendendam, menyalahkan orang lain. Itu dia. Sedangkan pada pembuat orang merasa bersalah, anak akan menyembunyikan atau menyangkal, dan anak suka berbohong biasanya. Dia sembunyikan kesalahannya, dia berbohong. Dan kalau posisi kontrol guru, dampaknya kepada anak adalah ketergantungan anak kepada gurunya. Sedangkan pemantau, dampaknya pada anak akan menyesuaikan bila diawasi. Sedangkan pada manajer, posisi kontrol manajer, dampak hasilnya kepada anak adalah menguatkan watak atau karakter anak didik kita. Nah, untuk menjalankan disiplin positif di sekolah kita, sebaiknya kita membuat keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, keyakinan kelas, keyakinan itu yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Kedua, yaitu seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Kita tahu Bapak Ibu, tadi kalau di hukuman kan peraturannya dibuat hanya oleh gurunya saja ya. Sedangkan pada keyakinan kelas ini dibuat bersama, guru bersama dengan anak-anak. Dan bagaimana pembentukan keyakinan sekolah atau kelas? Ada langkah-langkahnya. Pertama, yaitu keyakinan kelas itu harus bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah, kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang umum ya Bapak Ibu ya. Yang ketiga, keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Dalam bentuk positif ya. Yang selanjutnya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Kita membuatnya tidak terlalu banyak.
sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas atau warga sekolah. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, di lingkungan sekolah kita ya, atau di lingkungan kelas kita masing-masing. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam membuat keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Mungkin kalau di sini boleh kita apa ya? Kalau di kelas kita masing-masing kita boleh kumpulkan anak-anak, kita tanya, kita mau buat keyakinan kelas. Apa yang kita yakini? Kita sanggup melakukannya bersama-sama. Misalnya, merapikan mainan setelah dipergunakan. Nah, itu boleh termasuk keyakinan kelas kita. Maka kita akan tulis dan kita akan keyakinan kelas itu akan kita tempel di kelas kita masing-masing. Oke, selanjutnya, baiklah kita akan menyaksikan, ini adalah dokumentasi sosialisasi keyakinan kelas yang saya buat di kelas kita ya. Ini foto-fotonya. Ya, ada anak yang berdoa sebelum melakukan dan mengakhiri kegiatan belajar, dan di bawah anak-anak meminta maaf apabila sudah bersalah, dan selanjutnya ada anak juga yang sedang berdoa, dan ini adalah anak yang melaksanakan keyakinan kelas merapikan mainan yang telah dipergunakan. Nah, ini anak-anak selalu bersikap ramah kepada temannya. Ketika baru datang ke sekolah, dia menyambut temannya. Anak-anak mengumpulkan sampah yang ada di halaman, dan di kelas juga demikian. Nah, ini juga anak-anak bersikap ramah kepada temannya. Ya, itu anak-anak membuang sampah. Selanjutnya, segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah upaya membantu siswa memperbaiki diri agar dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih baik dan kuat. Apa itu restitusi? Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah yang ia hadapi dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana harus memperlakukan orang lain. Segitiga restitusi, ini gambarannya Bapak Ibu ya, gambar tentang segitiga restitusi. Di situ ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Langkah pertama adalah menstabilkan identitas. Ketika seseorang dalam keadaan emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir secara rasional. Dan pada saat inilah kita sebagai guru menstabilkan identitas anak. Anak kita bantu untuk tenang dan mencari solusi atas masalah yang sedang dihadapinya. Selanjutnya, contoh kalimat yang dapat disampaikan adalah, semua orang pernah melakukan hal yang sama. Atau mungkin kita katakan tidak ada manusia yang sempurna. Dan boleh juga kita katakan saya juga pernah melakukan kesalahan yang sama. Selanjutnya tahap kedua adalah validasi tindakan yang salah, yaitu memahami tindakan dasar yang mendasari murid melakukan kesalahan. Pada posisi ini, kita sebagai guru harus bisa memahami apa alasan anak melakukan kesalahan tersebut. Selanjutnya, ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Kita kembali kepada keyakinan kelas yang kita buat. Kita ingatkan anak-anak dalam mengingatkan mereka untuk melakukan hal yang baik sesuai dengan apa yang telah kita yakini bersama di
keyakinan kelas yang telah kita tempel bersama. Dan sekarang ini adalah penerapan segitiga restitusinya Bapak Ibu ya. Demikian sajalah sosialisasi tentang budaya positif yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Semoga dengan penyampaian saya ini Bapak Ibu kita boleh merubah mindset kita di dalam melakukan pembelajaran kepada anak didik kita, sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang merdeka di dalam belajar. Terima kasih. Ya, demikian sosialisasi tentang budaya positif yang disampaikan oleh Bu Kristiani. Kami ucapkan terima kasih. Semoga hal ini bisa kita pahami bersama dan bisa kita terapkan dalam membimbing dan mengarahkan anak-anak didik kita. Akhir kata, selamat siang. Yahoo! Dan bukalah matamu, saatnya meraih. Saya Severlina Mulyawati Hareka SPD, Kepala TK Negeri Percontohan Kota Gunung Sitoli. Saya merasa sangat senang dengan pelaksanaan sosialisasi budaya positif yang dilaksanakan oleh Ibu Kristiani Logo SPD, yang merupakan salah seorang calon guru penggerak angkatan 7, di mana dengan penerapan budaya positif ini di sekolah kami memberikan perubahan yang sangat baik, yaitu di mana ada pelaksanaan kesepakatan kelas dan penerapan-penerapan yang lain di dalam meningkatkan karakter anak-anak. Dan ini sangat bagus dan memberikan hasil yang baik untuk anak-anak dan juga untuk guru-guru yang ada di tempat ini. Demikian, terima kasih.